Halo semuanya, selamat sore, assalamualaikum, selamat berpuasa ya. Ada gua Herjuno Syaputra dan Lukman Nurja. Lukman Nurja. Nurja apaan sih singkatannya? Nur Jamal. Oh, oh ada beneran ya Nur Jamal ya? Iya, Kenapa Nur Jamal. Jamalnya nggak diterusin Nurja doang? Nggak dikenalan Nurja. Oke, biar keren gitu ya. Biar. Iya. Baik man, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari Kamu Untuk Indonesia dengan partner gue, ada co-host gue Lukman Nurja, dan kita salam dulu. Salam Aksi Nyata. Nah, sebelum kita mulai kita pengen ngasih tahu apa nih man? Sebelum mulai kita kasih tahu lagi Kak Juno, kalau audien podcast kita Oke. tayang di mana aja nih? Benar sekali. Ini ada 10 lebih ya. 10 platform ya. 10 Ada platform. Instagram, ada Twitter, Facebook, dan TikToknya Partai Perindo @partai_perindo, RCTI Plus, juga ada di Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi teman-teman bisa nonton di banyak platform tadi. Terus kita juga bakal bagi-bagi voucher belanja nih total Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing nilainya Rp100.000. Bakal dibagi tuh 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini Kak Juno. Betul sekali. Jadi kalian yang mau dapetin voucher belanja gratis, yuk dari sekarang kasih code tentang tema kita hari ini, yaitu berkontribusi untuk negara melalui juara orkestra internasional. Bisa banget. Oke, dan Podcast kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu nih Kak Juno. Spesial nih Kak Juno, nggak cuma satu orang. Yoi. Mereka adalah perwakilan dari sebuah grup orkestra yang sering banget menang penghargaan dan membuat harum nama Indonesia. Ya. Say hello tuh Kak Nia ya, Kak Nia dan Kak Christopher Chandra. Iya, kita kedatangan ada Kak Natania, nama lengkapnya ya, Kak Iya, Natania Natania. Karina, dipanggilnya Kak Nia, dan juga Kak Christopher Chandra. Terima kasih Kak Sama-sama. Nia, Kak Sama-sama. Christopher. Thank you for having us. Apa kabar? Kabar baik, All sehat, good puji ya, Tuhan. puji Tuhan. I mean, Amin. orkestra nih, I mean like it's something huge. Ya. Kalau dengar kata orkestra aku langsung kayak wow, grande gitu. Amounts of musical instruments, betul. people and all in one harmony. Lukman, Keren. kalau kamu dengar kata orkestra, apa yang ada di pikiran kamu man? Musiknya banyak, terus Iya. alatnya banyak, dia kayak suatu grup. Iya. Kalau yang Lukman Itu yang Kak Juno bilang tadi, itu ditranslate. Cuma bener. kebayangnya itu Ya, Lukman bener, kalau bener, denger bener. orkestra nih. Tapi udah kalau kamu ngeliat orkestra di acara apa biasanya nih? di TV. Iya, bener sih, Iya, di iya. TV. Iya, di Karena TV. kalau ya kita pasti jarang banget ya untuk nonton yang live gitu. Tapi Live. bener bahwa orkestra tadi bicaranya grande seperti itu ya, dan banyak orang dilibatkan. Nah, ini Trust Orchestra ya namanya. Ini udah terbentuk di 2008, berarti sudah 14 tahun. Wow, lebih dari 1 dekade. Kak Nia dan Kak Christopher, thank you very much. Firstly ya, enjoy the show, santai aja. Yes. Kita ngobrol sama anak-anak muda, Yes. karena kita pengen anak-anak muda juga memahami orkestra Yeah. gitu ya. Nah, kalau ke Kak Christopher dulu, Trust Orchestra ini apa sih, boleh diceritain nggak biar teman-teman juga kenal lagi, lebih kenal? Ya, jadi Trust Orchestra ini adalah sebuah komunitas orkestra gitu. Oke. Ini Trust Orchestra ini kepanjangannya Trinity Youth Symphony Orchestra. I Dan Trust see. ini adalah CSR projectnya dari Trinity Optima Production. Oke, yang Gitu. Makanya namanya label. sama-sama Trinity ya. Ya, label tadi. Makanya I thought it's trust like percaya, but ada it stand for tadi ya. Iya. Yeah. Jadi Trust kita ambil Orchestra. huruf-hurufnya membentuk Oke. nama Trust Orchestra, dan Oke. kebetulan trust kan artinya juga Ya, bagus percaya, ya, maksudnya kepercayaan. Kepercayaan. gitu. Oke, Kak Nia dan Kak Christopher apa nih posisinya? Oke, jadi saya Natania Karina adalah music director dan music conductor director. dari Trinity Youth Symphony Oke. Orchestra. Kak Chris ini juga pemain, dia main cello kalau di cello, Trust, tapi dia juga head dari engineer kita gitu. Jadi karena kalau konser orkes atau apapun ini memang nggak bisa lepas dari kebutuhan sound system segala macam. Jadi he's the man behind all those Oh cables. my goodness. Aku udah kamu pusing ya, jadi biasa. You know what? dia- Every time I talk to musicians, I get that kind of goosebumps. Karena I'm really into music sebenarnya. Dari awal maaf ya man. Cuma diem aja dah, Kak Juno bahasa agak Inggris. agak keluar dari Depok ya. Ya bahasanya ya. Tapi karena menurut aku musisi itu keren sekali. Karena you do it dengan hati ya. Yeah. Karena kalau bikin musik kalau nggak pakai hati, Ya, ya. I don't think so it's gonna Yeah, work out, yeah, right? yeah. So my first question buat Kak Nia dan Kak Christopher, Chris. kenapa akhirnya tertarik gabung di orkestra? Kenapa nggak main sendiri aja gitu? Yeah, yeah. Kan ya.
Jadi especially untuk Trust Orchestra ini memang ceritanya agak sedikit unik ya, karena apalagi positioning di Indonesianya ini juga lumayan unik, karena memang di Indonesia we're very blessed bahwa professional orchestra itu banyak banget, seperti yang kita tahu ada Magenta, Twilight segala macam. Tapi kalau untuk di level youth-nya sebetulnya waktu itu, apalagi berangkat waktu Trust Orchestra baru berdiri itu nyaris nggak ada. Jadi saya sendiri kebetulan memang full time musician, sama Kak Christopher juga full time musician, dan aslinya kita sebenarnya bukan betul-betul pemain orkestra. Saya adalah pianis, I was a trained pianist sebetulnya. I went to school as a pianist gitu. Memang kuliah musik. Kak Christopher juga aslinya memang audio engineer gitu. Cuma kita melihat adanya kebutuhan bahwa ini kalau nggak ada generasi muda yang mau melakukan ini, gimana ini bisa jadi pathway menuju professional industrinya. Betul. Gitu. Jadi anehnya bahwa professional industrinya ada gitu, bahwa yang di level profesionalnya ada, tapi pathway kesananya nggak ada. Gitu. Dan we're very lucky waktu itu ketemu Pak Yonatan dari Trinity Optima Production. He's the man yang memberikan kepercayaan ke kita. Dia bilang, you know what, do what you do, we'll support you. Gitu. Kita kayak wow, there's this guy yang mau support melakukan itu. Karena honestly, orkestra yang kayak tadi kalau Lukman bilang, gitu, this is a huge thing. Gitu. Bukan kayak satu orang atau band bertujuh gitu. Girls Generation aja cuma bersembilan gitu kan. Ini kayak ngomongin we are more than that, you know, right? Iya gitu, kayak BTS sekarang cuma bertujuh gitu kan. Ini kayak ngurusin 65 orang, 75 orang gitu. Jadi memang butuh usaha kolektif banget untuk bisa melakukan ini gitu. Dan kita rasa somebody just need to do it gitu. Dan memang uniknya Trust Orchestra ini, karena ini sebetulnya kalau secara bentuk legalnya kan adalah yayasan, which is ini foundation. Ya, legalnya adalah foundation, which is kegiatan yang kami lakukan ini meskipun under Trinity, karena ini CSS project, basisnya harus tetap non-profit. Yang dimaksud dengan non-profit di sini apa? Berarti semua yang tergabung di Trust Orchestra, entah itu saya atau adik-adik yang masih muda, they're doing this just for the sake of loving music. Goodness. Which is dengan kata lain, this is voluntary work. Nobody get paid. Dan maksudnya nobody pay as well. Gitu. Tapi ya itu kayak tadi kalau Lukman bilang gitu, bahwa passion, keinginan untuk maksudnya membawa musik ini to the next level gitu, itu yang mungkin kayak kenapa kita mau akhirnya spend that much time and effort to do this gitu. So everyone who's in this kind of not industry, foundation, berarti mereka memang willingness to do it for free. Yes, for free. Jadi berarti mereka memang passionate banget. Betul. Karena I think kalau bicara tentang passion udah beda banget ya. Gitu ya. Maksudnya, you know, when you love something, you will do anything, like exactly. anything, literally, you know. Kak Chris, ada tambahan nggak? Kenapa akhirnya jump into this Trust? Kalau saya sebenarnya memang full time musician juga, tapi major instrumen saya sebenarnya gitar. Nah, kenapa saya mau join awalnya karena saya mau explore lebih sih. Kebetulan saya tahu Trust Orchestra, terus kayak saya tertarik gitu, mau cari pengalaman baru, mau cari pengalaman yang beda nih, karena kayaknya seru nih mainnya rame-rame gitu kan, bukan kayak hanya ngeband aja. Biasa kalau ngeband berenam, bertujuh, tapi kalau ini ngerasain experience yang beda sih dan seru gitu. Dan udah gitu, dan saya lihat Trust Orchestra ini isinya juga anak-anak muda gitu. Jadi kan kalau biasanya orkestra tuh bayangannya pasti umumnya klub musik klasik, orang tua yang lebih kusyuk gitu kan. Tapi kayaknya Trust ini beda. Prejudice itu lah ya. Tapi enggak, dengan kehadiran berdua membuat warnanya beda. Anak-anak muda ternyata isinya. Mas Chris sama Kak Kania nih. Nah, Trust Orchestra ini salah satu grup orkestra yang cukup unik kan, karena biasanya genre musiknya dibawakan oleh grup orkestra yang itu tuh klasikal lah. Nah, tapi untuk Trust Orchestra bisa ngebawain berbagai macam genre. Nah, terus ini kenapa bisa berani beda Kak dengan genre kebanyakan grup orkestra lainnya? Aku mau nanya balik, kenapa enggak? Gitu. Karena beda. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? That's actually the big question, seperti yang tadi Kak Christopher bilang gitu, bahwa memang di Indonesia ini masih ada, sebenarnya bukan di Indonesia, di mana-mana ada prejudice bahwa orkestra ini for old people, bosen, nonton aja kan. Kita tuh banyak loh dapat pertanyaan dari audiens kayak, saya datang harus pakai baju apa ya? Mereka segitu takutnya untuk salah kostum gitu loh. Tapi itu yang justru barrier-barrier yang berusaha kita patahkan gitu, bahwa orchestra could be fun. We do play EDM music, we play rock music,
we play Disney That's what I told you movies. earlier ya. Aku kemarin teman-teman ya di rumah barusan barusan couple months ago nonton Zara Larsson, dia yang nyanyi I Will Never Forget You. Tapi itu dibawain orkestra ya karena untuk launching apalah albumnya gitu. And I was like, wow. I mean like, Yeah. so that's what you do Yes. somehow. Kayak Yes. gitu juga. Jadi Yeah. aliran musik pop. Yeah, any kind. Even we play dangdut. I mean Indonesia. Oh, ya, goodness. of course. Kenapa enggak? Maksudnya harus Okay. harus ada yang berani membawa dangdut to the next level. Iya, iya, iya. Bukannya kita bilang dangdut beda Beda, level. No, bukan. No, good no. music is good music in my Alright. point of view Uh-huh. gitu. Dan good music bisa apa aja, bisa Iya, dangdut, iya, iya, bisa maksudnya orkestra itu cuma kemasannya aja. Okay. Jadi what we're trying to do adalah kita berusaha bahwa orkestra yang selama ini dianggap yaitu untuk old people. Iya, iya, Kita benar. pengen banget kayak Somehow people mungkin when it comes to orchestra ini too serious, you know, Yeah, like yeah, you have yeah. to sit still, you know, right? Gitu. Nah itu yang Uh-huh. kita nggak pengen justru. Uh-huh. Jadi, kita justru berusaha banget gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa lihat di sosial media Trust Orchestra, kita banyak cover Oh, iya. lagu-lagu kekinian gitu Kita kayak. punya ya videonya ya. Oke, nah karena Kak Nia dan Kak Christopher udah kasih tahu di videonya kira-kira seperti apa. Nah ini kita coba tampilkan. Ini waktu kalau nggak salah Oh, is it Dynamite BTS. Oh my goodness. ini waktu lagi ngetop-ngetop. Ini online ya, lagi online Iya, something. Wow. Ini during So kayak you guys did it virtually. yes, ini Oh, waktu goodness. pandemi lagi parah-parahnya. Oh, jadi dibikinnya online? Iya, online. Ih, luar Virtual. biasa. Oke. Ini di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Yes. Anak muda semua ya? Iya. Anak muda. Berarti kita bisa masuk man. Bisa dong. Kalau di Trust, kalau ditanya sama MC umurnya berapa, kita selalu jawab umur paling mudanya, tapi umur paling tuanya selalu rahasia. Paling muda berapa emangnya? We have the youngest probably she's 8. 16 tahun. Ya, Oh 8. my goodness. Kalau paling tuanya kita nggak Beautiful. selalu rahasia. Beautiful. Karena You know, rahasia, yang penting iya. pokoknya berjiwa muda, Nggak terserah lah. di KTP-nya berapa. Age is just numbers Yes. ya. What matter most is here Yes. and here. Oke, kalau tadi lihat virtual, Kak Chris seru banget. Tapi nggak gampang loh pasti. Iya, iya, iya. Because it's Benar. virtual. Iya, iya. Kak Chris itu gimana tuh? I Iya. mean, punya ide ini dan akhirnya bikin ini, kesulitannya atau apa? Pengalamannya gimana? Ya karena pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu nggak gitu ya. Ya. Kita harus cari cara pokoknya supaya Berarti ini menghasilkan di sesuatu. awal-awal ya 2020-an. Iya, iya, iya. Something. Mhm, Ya, oke. mhm. Aha. Ya kita struggling banget waktu latihan ya sebenarnya, karena yang tadinya mau latihan bareng-bareng ini harus masing-masing, dan biasa kita tuh kirim rekaman untuk dicek latihannya gimana, terus akhirnya kalau udah oke kita rekam masing-masing di rumah. Oke. Terus tantangannya juga namanya di rumah bisa ada tukang bakso lewat, Tahu bulat. tahu bulat lewat, nah itu Oke. kayak gitu kita Oke. mesti ngulang-ulang. Ada sound-sound yang tidak diinginkan ya. Iya, Oke. betul. Dan abis itu ngeditnya juga lumayan PR kan, gabungin 50 orang Iya, di dalam iya, satu iya. frame gitu. Iya, tapi itu keren Iya. loh. That's his job. Okay. Tapi I mean Dynamite, I mean like BTS ya, it's so anak muda banget. Yeah, Jadi memang message-nya gitu ya, bahwa Yes. biar anak muda juga suka nih Iya, orkestra dan musik. My questions Mbak Nia or Kak Chris, kenapa anak muda harus suka I mean music and bermain musik? Apa sih? What is the cool thing about playing instruments? Yeah. Well, Tell me. ini mungkin my point of view because I'm a musician ya, which is I do piano as well tuh. Which is- Aku suka main kalau di rumah, tapi buat nyanyi-nyanyi santai aja. That's basically your Yes, answer. yes, Karena yes. I believe in one point in your life butuh apa ya namanya aktualisasi diri gitu. Dan Exactly. namanya aktualisasi diri not necessarily has to be music, bisa sports, bisa apapun, tapi if you do love music dan gak harus main instrumen, go listen, go to a concert, I know. play an instrument, do I mean do whatever you want to do, which is ya, aku rasa itu message untuk young people-nya kan sebetulnya itu gitu, bahwa do what you do what you love, and be what you are gitu. Message-nya Exactly. sebenarnya sesimpel Iya, itu. iya, iya. Cause I mean kita anak muda tuh energinya banyak ya. Ya, betul. Benar. I mean you are very young. I mean ada banyak hal yang kalian bisa lakukan. Ya. Go outside. I mean do it. I mean many things. Ya. Karena kita ini saatnya adalah buat kita trial and errors. Betul, Iya. betul Kalau udah banget. seumur nanti ya bingung lagi trial and errors ya. Iya, iya. Ya. Nah kalau Kak Chris, why young people I mean should mungkin love music or love instruments? Ya,
mungkin lewat musik kita selain aktualisasi diri, kita juga bisa ngasih sesuatu nih, kayak contoh kayak Exactly. kita mau memperkenalkan budaya kita lewat musik, gitu kan, itu kayak contribute something to society gitu, untuk negara kita juga gitu kan. And that's what you guys been doing, right? With those, I don't know, apa, turnamen something? It's sort of like a tournament tapi for musician. Kamu tahu nggak, Kak Nia dan ini Kak Chris menang medali emas. Iya. Di mana? Kita Trust Orchestra, kita menang gold medal di World Orchestra Festival di Vienna, Austria. World, ada worldnya ya. Jadi bukan lagi khusus kota Bekasi atau Depok atau Jabodetabek ya, tapi world gold medal. Gold medal, yes. Oke, let me check first. Kita bisa lihat dulu. Bentar, Man. Oke, Man. Kita lihat sedikit, Man. Nanti baru kamu boleh lanjutin. Ini waktu di Vienna. Waktu di Vienna, Oke. iya. Ini taken only with mobile phones. Yes. Ini yang tadi dapat ini apa? Medali itu. Medali emas. It's a very beautiful place. Ya. Amazing. Kita udah punya sih yang di Kemayoran. Iya, gitu iya, ya, iya, you know, iya, right? iya. Masih panjang nih ya. Iya, ini tuning dulu. Kita masih tuning di sini. Boleh dicepetin Nah, mungkin. kalau mau Di dicepetin tengah-tengah. boleh banget. Nah. Kita main lagu apa? I mean, Nah, that's a very good question. Tentunya main lagu Indonesia. oh, oke. Boleh lagi? Mungkin kalau ada yang mau tebak lagunya, Iya, boleh. tapi pastinya lagu Indonesia. Tebak, Man. Kalau masuk sini pasti udah tahu. Ya, I know that one. The Seksi Batak Manikam. one, Yes. right? Oke. Oke. Ini Kak Nia. Iya, Oh, betul. aduh, Kak Nia dari belakang aja udah kelihatan. Cuman karena Kak Nia konduktor. Kak Chris di mana tuh? Dia Depan. depan Depan situ. kanan yang main cello. Oke. Iya. Oke, wow. Tapi I love your question. Yes. Main lagu apa? Iya. Buat kita itu penting banget karena di ajang internasional, aku pengen banget menunjukkan identitas diri kita Yeah, bahwa yeah. orkestra ini kan alat musik barat sebetulnya. Tapi bukan berarti kita juga harus terbatas hanya main musik barat gitu. Musik barat ini maksudnya ngomongin classical, Yeah, yeah. Mozart, Beethoven segala macam. Kenapa nggak bisa main lagu Batak, main lagu Aceh gitu? Jadi memang waktu itu kita berangkat dengan misi. Selain of course winning the gold medal is always icing on the cake, tapi kita juga pengen banget introducing Indonesian culture to the bigger audience gitu. Beautiful. Kak Nia, Kak Chris, Lukman denger nih dari tim podcast anggota dari Trust Orchestra itu kan ada kurang lebih 150 anggota ya. Wow. Itu proses banyak audisi, banget. penilaian dan kegiatannya gimana Kak dengan jumlah sebanyak itu? Banyak sih. Gimana? Itu berarti kan kita bekerja dengan numbers of people, Yes, you know. yes. More than 100, like wow. Iya, iya. I thought it's something like 20, 30, even more. I mean, how you guys, you know, work with that, cope Yeah. with that? Yeah, we're very blessed that we have a huge team as well. Jadi banyak banget orang-orang yang sangat berdedikasi dan terlibat di balik itu gitu. Jadi Trust Orchestra nggak cuma di run sama 2 orang, Iya. Iya. banyak banget timnya. Jadi we did audition itu mungkin setahun sekitar 2-3 kali gitu. Ada tim dan divisinya masing-masing. Kalau tadi yang kalau Lukman lihat itu tadi itu kita kalau bilang namanya tim utama gitu. Tim Tapi- utama, Oh, yang tim tadi. inti ya. itu tim tim inti intinya ya, gitu. oke. Tapi menjawab banyaknya kebutuhan bahwa kadang-kadang aku pengen ikut Trust Orchestra tapi maksudnya skillnya belum nyampe, gimana caranya gitu. Nah kita berusaha memfasilitasi itu dengan sekarang ada tim juniornya lagi gitu. Jadi semacam kayak rookie-nya gitu. Oke. Jadi rookie-rookie ini yang kita harapkan one day they will get there gitu. Jadi kayak ada pathway-nya lah So, gitu. secara nggak langsung berarti rookie atau juniornya ini kita let's say ini kayak les lagi, sekolah lagi mereka. Semacam sekolah meskipun mereka sebetulnya udah belajar Udah bisa sendiri, belajar. tapi ini kayak pelatihannya gitu. Oh, dilatih lagi gitu ya. Dilatih lagi betul. Oke, wow. Ini kan yang tadi Kak Nia bilang sendiri kan itu kan kayak anak muda ya, kayak umur ya kurang lebih dari 8 tahun sampai sekian kan ya. Bener ya, pada Itu banyak 8 tahun. iya lebih Kalau muda. officialnya tuh 35. Officialnya Oh, 35. oke. Oh, Iya. officialnya 35. Nah, lu kan mau nanya dari umur 8 tahun ke atas itu kan masih muda banget ya. Ada kayak suka kayak duka gitu gak sih, kayak ngelatih kan kalau anak muda itu Iya, kan iya, kayak iya.
labil, bimbang, belum dewasa. Kan ya tadi ya susah Bener, mut-mutan. Ada nggak sih kayak gitunya? Ya. Pastinya ada sih, tapi kita juga ini juga mungkin pesan buat generasi muda gitu ya, bahwa kita nggak boleh jadiin kayak gini-gini tuh buat alasan gitu. Maksudnya alasan bahwa kayak aku hari ini lagi kayaknya nggak mood buat latihan. Dan honestly, if you working with a big team 70 orang, there's no place untuk namanya nggak mood gitu. Karena when you make an exception for one people, you will mengorbankan the other 69 gitu. Jadi ya semua harus sama-sama disiplin, harus sama-sama, dan yang penting visi misi orkestranya harus jelas bahwa we're practicing here together in this room not because of the gold medal. The gold medal itu benar-benar bonus lah buat kita, tapi because we want to make Indonesia proud. This is what we call somehow we have to glorify the process, you know? Exactly. Not only the result. Yes. The result is a bonus. Ya, Kak setuju Chris banget. ya. Dan bahwa Kak Chris tadi, kalau Kak Ania kan tadi kan bahwa sebenarnya yang ngelatih mereka tadi bahwa mut-mutan atau apa tuh, there's no place for that. Ini playernya dapat sudut pandang dari gue yang ngomelin lo. Kalau Kak Chris sendiri, gimana sih, kan kita bekerja dengan kepala yang berbeda ya. Anak-anak, teenagers, aduh itu mah moodnya atau let's say energinya beda-beda. How you guys bisa nyatuin itu semua? Tentunya pasti di orkestra ini punya aturan gitu kan. Jadi ya kita semua sebagai member gitu harus belajar untuk disiplin, untuk ngikutin aturan gitu. Karena kalau memang kita nggak bisa kadang ada juga seleksi alam gitu. Kalau emang nggak bisa ikutin the rules ya pasti nantinya akan nggak bertahan juga gitu sebenarnya, dari pengalaman yang ada ya, benar nggak sih? Gitu. Dan tapi kalau aku lihat ya bahwa I know it's yayasan, non-profit organization, tapi there's something money that come by, you know? Of course. Going there, playing there, and having the gold medal, I don't think so I can afford it. I mean, by myself, you know. Tapi kalau udah ikut ini, karena ada tadi latihan, proses, ada pengalaman yang tadi uang nggak bisa beli. Betul. Itu yang kadang anak muda kita gini ya, Kak Nia ya, somehow kita ngelihat sesuatu tuh dengan uang. Ya. Aku mau main itu tapi kalau dibayar, you know, aku mau kalau itu ada uangnya. Padahal ya kalau kita ngelakuin itu dengan ikhlas, passionate, that's a bonus. Dan kadang-kadang ini pintunya bahwa pathnya tadi. Pathnya. Jadi kita nggak pernah menyangka bahwa that gold medal akan membuka banyak pintu. Jadi contoh nih, contohnya pulang dari Vienna itu tiba-tiba kita dapat telepon dari istana, kita diminta main Pak Jokowi di istana, which is, I mean, it's a lifetime experience. Siapa yang nggak mau gitu kan? Maksudnya you cannot pay loh. Maksudnya mau dibayar berapapun, kamu bisa. Aku mau main dong di istana, nggak bisa. Bener, exactly. Aku rasa ya itu aku setuju banget bahwa bahwa ada harga, bukan cuma masalah uang gitu, tapi kalau itu kita lakukan dengan tulus, dengan passionate gitu, ada pintu-pintu yang honestly itu kita bayar aja kita nggak bisa untuk dapat itu gitu ya. Salah satunya itu, maksudnya dipercaya untuk main di depan Pak Jokowi di istana segala macam. It's truly a lifetime experience. Ya, itu yang harus kita sadar, Lukman. Iya, bener gak sih? Bener banget. Kak Chris nih ya, Lukman kan awam nih ya sebenarnya tentang dunia orkestra nih, ya kan? Lukman mau nanya dong, kalau kondektur yang memimpin grup orkestra di depan itu tugasnya ngapain sih? Kondektur. Apa sih kondektur? Kalau kondektur yang di kereta. Condet. Biasa bahasa orang sawangan gini. Gimana, Pak? Kok kayak seluruh nih permainan instrumennya orkestra terfokus yang mana kayak yang banda? Sama arahan itu konduktor. Iya, bukan. Oke. Bahasa Indonesia resminya tuh kalau nggak salah pengabah. Pengabah. Kalau nggak salah Pengabah. Itu tuh sama kayak ini nggak sih kalau bisa kita upacara ada tuh yang gini-gini. Iya, sama. Itu versi mikronya. Oh iya. Oke. Tapi anyway, fungsi saya di depan itu memang paling sering dipertanyakan. Banyak banget yang tanya, kalian ngapain sih di depan? Well, sebenarnya kalau sudah hari H, aku tugasnya lebih untuk jagain aja. Maksudnya, of course, I need to give directions, macam karena namanya live show itu anything can happen. You are music director, ya? Kalau music director kan kita ngomongin kayak misalnya contoh, the decision of playing lagu Batak, Aceh dan apa di Vienna itu my decision. Tapi conductor Trans Orchestra sebenarnya bisa siapa aja. Kadang-kadang Kak Chris pun pernah mengondak orkestra gitu. Jadi
aku yang ngasih direction sebagai music director. You know what, di Vienna aku mau kita bawakan Janger. Aku pengen bule-bule lihat tuh kecak gimana gitu kan. Itu my job as a music director. Tapi as a conductor aku bertugas sehari-hari melatih orkes ini gitu. Maksudnya kita bicara tentang detail masuknya gimana, temponya gimana gitu. Tapi kalau udah hari H sebenarnya lebih tinggal ngejagain aja gitu. Karena namanya live show kadang-kadang ada aja sih gitu, kayak misalnya oh penyanyinya lupa, oh itu kan kita mesti buru-buru cepet-cepet sesuaiin, atau oh ada pemain kelewatan gitu kan, itu mesti buru-buru cepat kita ambil decision ya gitu. Jadi sort of aku jadi inilah penjaga supaya everything comes together. Itu konduktor. Oke, nah Kak Chris, pertanyaan aku ya, ketika kita main sendiri dan ketika kita ada di orkestra, it's two different things pastinya. Apa yang dirasakan Kak Chris ketika bermain solo or everything di big orkestra itu, yang nggak dirasain ketika main sendirian? Rasanya ini sih main sesuatu yang masif gitu, kayak ngerasa suasana yang gede gitu kan, gede gitu, kayak rasanya megah gitu main di orkestra, beda gitu. Dan ini main secara tim gitu, jadi kalau sukses ya bareng-bareng gitu loh, kebersamaannya. Challenge-nya apa? Ketika challenge-nya ego masing-masing kita harus tahan. Itu kan misalkan saya di cello gitu, itu semua harus seragam gitu, dari volumenya, dari cara geseknya, itu ya kerjasamanya gitu. Kan ya it looks like kalau kita ngelihat, ya bagus ya, harmonis segala macam. But I believe itu pasti susahnya minta ampun. Kalau sebagai yang conduct dan juga melatih semua ini, what is the best thing about orchestra sebenarnya? Ketika kita mainin ini, jadi being part of the team. I think best partnya adalah you become a big part of this big family. Gitu, bahwa jadi kayak punya keluarga baru gitu. Especially kalau di Trust Orchestra kita selalu bilang ini Trust Family. Kita keluarga. Karena kamu udah nggak bisa lagi kayak cuman ketemu seminggu sama orang sebelah kamu. Apalagi dulu kalau sebelum pandemi kan, kalau orkestra secara umum tuh duduknya berdua kan. Itu kita udah bilang itu your soulmate, ride or die together, itu jadi betul-betul. Ada kita nge-build chemistry ya, secara nggak langsung. Jadi bukan kita datang main, enggak. Jadi kita datang like ngobrol. Betul. Dan itu jumlahnya masif, dan aku rasa tuh relatable banget untuk Kak Chris karena he's a very good guitar player. Dan main gitar itu kan bisa sendiri. Atau bahkan bisa di band gitu kan. Terus sih kayak tadi Kak Chris bilang harus ngalahin egonya dia untuk nyamain dengan 70 orang gitu. Jadi tapi kalau hasilnya bagus ya itu maksudnya emang luar biasa banget sih rasanya to be surrounded by begitu banyak musik di sekeliling Anda. Dan itu pas latihan kumpul semua tuh 150 anggota. Pernah nggak sih karena dibagi jadi 2 tim, junior senior sekitar 70 lah. 70 dalam satu tim. Masih banyak. Itu masih banyak juga. Lukman juga pernah jadi guru Marawis. Seriusan. Tadi kita baru ketemu sama tim Marawis. Seru banget. Dia tahu kan Marawis? Tahu kan? Lukman sendiri aja jadi guru Marawis, yang ngelatihnya itu cuman 8 orang ya. Iya, Marawis biasa. 8 orang kurang lebih 8-9 orang. Itu ada pengalaman pribadi gitu, kayak apalagi kayak bocil ya, umur 12, 11, 8 itu kalau udah salah dikit kayak berantem, lu begini, lu tekannya sendiri. Ada nggak sih kayak pasti gimana kan kejadian kayak ada kayak gitu? Ada banget gitu. Jadi karena kalau di orkes tuh kan maksudnya nggak bisa ya kita bilang kayak lu yang salah gitu, udah nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi itu juga ngajarin especially for the younger generation ya. Anak-anakku baik banget, mereka kalau misalnya kayak main salah mereka langsung kayak raise hand, sorry aku yang salah gitu. Jadi itu udah harus punya gentleman banget untuk dia berani bilang sorry aku yang salah. Berarti gitu. secara nggak langsung ada value banyak ya di sini ya. Like tadi gimana kita menekan ego, mengakui kesalahan, terus tadi bawa maju bareng segala macam dan I think itu secara nggak langsung Kak Nia dan Kak Chris sadar nggak sih bahwa ikut orkestra ngebentuk juga mental seseorang. Setuju nggak sih Kak Chris? Setuju banget. Nah, kenapa Kak Chris? Karena kita kan berbarengan, jadi misalkan yang lain udah siap, kita belum siap, itu kita harus gimana caranya harus ngejar gitu. Kita harus punya mental, gue nggak boleh ketinggalan sendirian gitu, harus majunya bareng-bareng gitu.
Setuju ya kan ya? Iya, setuju banget gitu. Jadi memang camaraderie-nya kuat banget sih pada orkes. Okay. Dan itu aku harap bisa jadi apa ya, bukan berarti semua harus main di Ya, orkes. ya, Tapi it's kayak main sepak bola aja. Nggak Iya, mau benar. sejago-jagonya Iya. Ronaldo nggak mungkin dia main Karena sendiri. kita bicara kan? harmoni kan ya, semuanya tadi harus ada patternnya segala Yes. macam, harus kerjasama. Kak, tadi kan Lukman ngomongin Marawis. Marawis. Yes, Marawis. I know Marawis. It's difficult to say. Kak ya. Juno tau nggak Marawis? Tahu dong, yang nyanyi Dewan ya. Kita banyak Iya, Dewan ya. kendang-kendang. Iya, kendang-kendang. Nah, ada nggak sih mungkin trust atau udah pernah atau mungkin in the future bahwa bisa kita barengin apalagi Ramadan orkestra with Marawis or ya jelang Idul Fitri ya orkestra with lagu-lagu Marawis, lagu-lagu itu kan grande kalau Iya, dibikin. iya. Menurutku orkestra nggak punya batasan sih sebenarnya harus main lagu apa. Jadi we're very more than welcome kalau ada teman-teman grup Marawis asuhannya Kak, siapa tahu nih Bisa mau collab. collab. Iya. Karena kita pernah ya kolaborasi dengan beberapa yang aneh gitu, misalnya kayak sama Barongsai waktu itu kayak Oke. Oh berarti sama pernah ya kayak collab-collab. Iya. yes, jadi dan itu kita mau buka seluas-luasnya. Kita pernah collab sama beatboxer waktu itu, sama ya kalau paduan suara kan ada umum ya, Ya, orkestra ya, paduan orkestra. suara gitu. Tapi why not sama Marawis, bakal keren banget. Tapi udah pernah belum sama Marawis? Marawis kayaknya belum ya. Belum pernah ya? Tapi kita Harus pernah cobain kan ya. Kita tuh pernah mungkin versi kecilnya Marawis cuman sama kendangnya aja. Oh iya, bawain tumbuk. cuma waktu itu bawain Jagalah Hati. Iya, itu masuk ya. Aduh. Bawain Salawat Badar. Itu pasti gitu. beautiful ya. It's very beautiful. Oh my goodness, ngebayangnya aja pakai orkestra salawat. Iya, dan for me, meskipun aku bukan muslim ya, for me good music is good music. Jadi of udah nggak course. ada istilah kayak Benar-benar. kok main lagu ini Beda, No, iya, it's not. nggak ada. It's very beautiful. Luar biasa. I mean, Okay. if you understand the message itu Salawat Badar, oh my god, so Dan beautiful. Kak, musik itu tuh very, genderless, Ya, nggak ada batas, Yeah. dan universal. ya, I Jadi, agree. jadi kalau kita, if you really love the music, you won't see like politics or apa Yeah. dalam musik kan? Yeah, Yeah. yeah. See right? Man, kalau kamu sendiri man dengan cerita-cerita Kak Nia tadi, ada penyesalan gak ikut? Aku ada penyesalan sih, kenapa aku gak dari kemarin ikut ya? Aku tuh cuma main orkestra. musik cuma di rumah doang Kak. You want join? Mau nggak join? Ya mau dong. Kayaknya seru Tapi banget kira-kira ya. megang apa? Lukman gampang-gampang aja. Ada nggak yang gampang-gampang? Dia baru belajar cello udah telat banget loh. Telat dalam tanda kutip Yeah. ya. How old were you when you pick up cello? When you was like Berapa ya? 23 gitu kali ya? Iya, sekitar Iya, sekitar. udah. Setelah gitar. Setelah gitu dan itu hitungannya kayak telat. Telat. Ya. Tapi ya itu namanya belajar, menurutku nggak ada istilah kata Nggak ada telat kata gitu. Ya, ya. lambat ya. Kita bahkan sekarang lagi ada. Kita bahkan punya satu pemain, dia pemain klarinet, mamanya. Can you believe mamanya loh main kontrabas di tim kita. Dan the mother actually pick up the instrument karena udah saking bosennya di rumah nggak tahu mau ngapain. Akhirnya Dia belajar. Dan dia gabut. sekarang main satu tim sama anaknya. Wih. Aduh. Jadi keren nggak ada banget. istilah telat Itu- sebetulnya. gabut ya sih kayak gabut terus gabutnya jadi main orkestra. Tapi gabut yang berguna loh. Man. Gabutnya bermanfaat ya. Jadi si tante beneran belajar kontrabas. Hebat sih, luar biasa. Ibu rumah tangga gabung ke orkestra, menurut Lukman luar biasa banget. Jadi dia kalau latihan kayak bisa ledek-ledekan gitu kayak Iya. aku udah sampai sini gitu. Iya sama anaknya. Iya gitu. Tapi seru loh man. Seru banget kalau gitu. Oke. Kak Kris, Kak Nia nih, instrumen musik di suatu grup orkestra itu kan banyak banget ya. Instrumen apa yang menurut Kak Nia dan Kak Kris paling sulit untuk dimainkan? Wah, Yang kalau paling sulit. kalau menurutku berhubung aku mainnya instrumen-instrumen yang bersenar, jadi Biola alat-alat ya? tiup itu susah buat aku. Oh, oke. Karena capek niupnya, bisa pusing kalau kalau niup. Apalagi kalau lagi yang lagi puasa ya. Aduh, bisa pingsan. Haus kali ya. Iya, kalau itu luar biasa banget loh. Aku tuh pernah main outdoor di balai kota. Itu lagi puasa. Oke. Dan oh my god, itu nggak ada istilah itu. Can you imagine how the kids gitu, mereka bahkan nggak berani gitu untuk bilang kayak aku haus, aku kepanasan. Padahal mereka lagi puasa. Padahal mereka lagi karena acaranya ngabuburit bareng Pemprov Oke. Kota DKI gitu Iya. kayak, dan kita tahu banget konsekuensinya, kita harus GR di bawah matahari. Maksudnya they're being very nice sih, untuk beneran nggak ada tuh kayak aku haus gimana kayak mau batalin puasa tuh yang beneran aku nggak Nggak bilang, ada ya? aku bilang tadi kan Kak, kalau kita cinta something, ya
bumi pun akan kita kasih. Oh. You know right? Sama when you love music ya, Yeah. nggak ada istilahnya haus ya, mood atau segala macam kan. Ya, wow, I mean it's beautiful, you know, kayak discussion. Cause music tuh never gets bored, you know. Ya, aku nggak pernah bosen ngomongin musik. Nah, kalau bicara orkestra di scene ya di Indonesia, dari Kak Nia dan Kak Chris, sekarang tuh scene-nya seperti apa sih kalau secara luas di Indonesia, dan apa yang perlu kita, not just kita, pemerintah atau ya everyone, agar makin banyak orkestra, makin banyak anak-anak yang gabung dan punya karir di sini. I love the question. Ini the $1 million question. Go on, nih ya. please. Jadi sebenarnya kita ini kalau dari sudut pandang, especially kita sebagai youth orkestranya ya, aku rasa profesional orkestra Indonesia itu sudah terbentuk, scene-nya sudah ada. Ya. Cuma memang kalau dari kita youth-nya, kita punya kekhawatiran baru nih, punya kekhawatiran baru bahwa kalau kita ngelihat secara industrinya, kita ngomongin industri ini kan berarti kebutuhan musik-musik komersil untuk segala macam rilisan single dan album atau untuk film. Ada kekhawatiran bahwa sekarang ini banyak sekali serbuan bahwa orkestra musik yang dipakai dalam event atau kebutuhan ini itu sebetulnya main bukan orkestra Indonesia. Jadi itu yang main tuh orkestra luar. Beberapa gitu. aku Jadi pernah dengar. entah itu Budapest lah, dari Sydney dari, biasa ya, Australia, atau dari Ceko, dari mana gitu. Which is aku rasa ini harus banget kita sama-sama untuk temukan solusinya, karena kalau nggak, this is what I call penjajahan abad baru gitu. Karena talentanya banyak di Indonesia, tapi bagaimana supaya talenta ini juga bisa termaksimalkan di industri kerjanya gitu. Jadi bukan cuman kalau level youth nih kan beda, kita nggak cari kerja gitu, makanya bisa ke istana, bisa kemana, bisa ke Vienna gitu. Tapi what if this kid graduate gitu dan they want to become a professional musician? Nah itu nggak ada tempatnya karena banyak diserbu dengan pasar mereka diambil luar. Betul, gitu ya. diambil. Padahal kita bisa bikin sendiri. Betul. Dan itu aku rasa kekhawatiran yang harus banget ditemukan solusinya sih. Gitu. Memang Chris, ada tambahan soal ini? Mungkin di Indonesia juga kita masih terbatas untuk fasilitas segala macam ya, untuk concert hall-nya, untuk recording studionya itu menjadi salah satu kendala juga. Ya karena kalau kita lihat bahwa orkestra tuh dipakai banyak hal ya Kak. Soundtrack film, jingle iklan, ya. Belum lagi single ya, Lukman ya, everything. Ada hal lain nggak yang orkestra pasti bisa pakai selain itu? Kalau untuk kebutuhan live event pastinya kan harus dari orkestra lokal ya. Yang mengkhawatirkan kayaknya justru yang itu ya, untuk film, untuk kebutuhan yang harusnya kita bisa kerjakan tapi larinya keluar. Karena apa? Karena mungkin gengsinya, namanya mungkin Budapest gitu, dibandingin Jakarta gitu. Apa? Dulu aku pikir karena gengsinya. Gengsi ya, tapi dulu. ternyata enggak. Quality itu agak kontradiktif ya. I believe sebenarnya quality-nya bisa kita samakan in a way. Tapi yang paling mirisnya itu kita selalu mikir kalau namanya beli snack impor lebih murah, lebih mahal daripada beli ciki kan, beli snack lokal. Ternyata enggak. Ternyata beli yang impor ini lebih murah. Dan ini yang makanya as a musician juga aku rasa kita nggak bisa cuman berpikir seninya aja, tapi business wise juga harus sudah mulai dikelola dengan baik supaya ya itu, maksudnya hitungan bisnisnya juga harus masuk gimana caranya supaya harga kita bersaing dengan yang impor. Kan lucu, masa yang impornya lebih murah itu kan agak lucu kan. Benar. Interesting loh. Menarik Kak Chris, Kak Nia nih, sebagai grup orkestra yang sangat berprestasi ya kan, kalian punya nggak sih kayak role model yang kalian look up to, ya kan? Jadi dan kenapa mereka yang menjadi role model kalian gitu? Siapa nih Kak? Ayo Kak Chris dulu atau Kak Nia yang jawab? I guess could be anyone. Could be anyone. I mean musician is okay, sama aja, or somebody that you look up to. Kalau ngomongin grup orkestra ya, kita pernah waktu itu kolaborasi dengan orkestra Malaysia, itu Malaysia Youth Philharmonic Orchestra ya. Itu mungkin salah satu role model lah sebagai orkestra yang bisa kita ikutin gitu. Karena secara sistem mereka ya memang masih got all the problems lah, tapi maksudnya mereka udah lebih sistematis gitu, dan memang fully support by the nation. Personal, who's your favorite? Ada inspire you to do this? I mean,
kalau musisi kali ya, Iya, musisi. Saya kan kebetulan gitaris. Saya inspired by Tohpati. Kebetulan Mas Tohpati selain main gitar, dia juga sering bermain juga dengan orkestra juga, gitu. Jadi sering arrangement juga, gitu. Gitu. Kak Dia. Aku mungkin ada kalau musisi Iya, ya, musisi. ada satu pemain cello namanya Yo-Yo Ma, his No. Chinese Yes, American that one. cellist. Yo-Yo Ma. Kenapa aku suka banget sama Yo-Yo Ma? Karena obviously he's a very good player, tapi dia juga philanthropist. Oke. Dia banyak banget berusaha ngangkat musik yang tidak terangkat gitu, kayak dia collaborate sama musik dari India, dari Argentina. Dia ngangkat banyak banget musik-musik yang dianggap itu tadinya kayak dianggap tabu gitu sama musisi klasik gitu. Dan he showed the world that good music is just good music gitu. Nggak peduli mau mainnya sama tabla dari India atau mau akordeon dari pinggiran di Rio de Janeiro gitu, bisa kayak it's just good music gitu. Dan Kalau orkestra siapa yang orkestra mungkin yang wow. pas ketemu like oh my god, oke. Mungkin bukan orkestranya obviously, tapi aku rasa kalau secara tokoh Mas Adi tokohnya. MS ya. Oke, Mas Adi I think Oke. he's ya he's kayaknya kalau di Indonesia rasanya role model banget lah. Iyalah. What he did untuk orkestra di Indonesia rasanya Mas Adi is the one. Wah, oke. Wah, gitu man. Kalau Lukman siapa look up-nya? Ya, Idolanya siapa? Tapi bukan orkestra. Ya nggak apa-apa. Siapa yang inspire you to do this, main TikTok atau keep going gitu? Siapa? Dangdut. Iya, siapa? Ayu Ting Ting. That's okay. I love Ayu Ting Ting. Lagunya apa? Sambalado. Sambalado. Dangdut pernah dimainin Iya, orkestra ya? Sun. Kita pernah, tapi nggak benar-benar dangdut Indonesia. Cindainya Siti Cindainya Siti Nurhaliza. Nurhaliza, oke. Tapi ini Sun segera. Kita kayaknya pengen banget bikin satu seri konser, mainin betul-betul kayak bergadang. Kak Nia, Kak Kris, kalau ada konser itu boleh Yes. dikasih tahu ya. Aku dengan senang hati duduk paling depan. Karena as a music lover, like you know, seeing those gini. Aku nggak tahu ya man ya. Kalau kita nonton TV biasa ya. Tapi when you nonton pertunjukan live, langsung ya yang live. itu tuh aduh beda banget, vibes Beda itu banget. beda banget. Apalagi nonton orkestra Kak Nia. Makanya ini seneng banget pandeminya. Iya. Semoga udah di Ya, ujung amin, ya. ya ampun ya. Semoga Mudah-mudahan. kita ya semakin baik lah Iya, ya. iya. Amin. Kan ya buat anak-anak muda di luar situ ya. Yang mungkin tadi main musik masih buat diri sendiri, masih di rumah for fun atau mungkin memang tapi deep down mereka suka banget dengan musik. Untuk gabung di Trust ya, atau any other orkestra lah. Apa yang harus dipersiapkan dari Kak Nia dan Kak Kris menurutnya? Kalau dari saya, terlepas dari persiapan skillnya, sebenarnya juga persiapan mentalnya. Karena itu yang udah dari tadi kita bahas lah, bahwa skill is skill. Banyak orang punya talenta yang begitu luar biasa, tapi mentalnya siap nggak untuk jadi, kalau di atlet nih, siap nggak jadi mental juara gitu. Karena ya itu pengorbanannya banyak, pengorbanannya banyak banget sih. Gitu. Bahwa kemarin saya baru bahas ini sama beberapa anak orkestra, bahwa ketika kita main musik mau dapat gold medal, yang dikorbanin itu bukan jam sekolah, bukan jam belajar, yang dikorbanin adalah jam pergi ke mall, jam untuk dia main game. Sebenarnya yang dikorbankan kan itu gitu. Dan well, are you willing to sacrifice gitu? Udah itu it's the big question aja. Kalau Anda siap mengorbankan itu, I think you could be the next one. Oke. Kak Kris. Ya, berarti dan kata lain komitmennya ya. Komitmen untuk latihan dan ya waktu segala macam sih. Gitu. Oke, beautiful. Karena kan aku yakin ya, aku nggak tahu sih Lukman, because I love music. I told you many times. Aku main piano kalau di rumah. Every time I do, music, ya, I feel like rejoice, you know. I feel happy, bahagia. Gitu. Apalagi kalau musiknya kita bisa berkontribusi untuk banyak orang, dan ini yang dilakukan teman-teman di Trust ya, bahwa nggak cuma main for fun loh. We do something even for nation with those achievements. Dan menurut gue apa yang Kak Nia dan Kak Kris lakukan is like wow, beyond words. And anyway, sebelum baca ini pun aku pas kita belum mulai aku lihat, oh my god, orkestra hari ini seneng banget gitu. Nah, Kak Nia dan Kak Kris, what is your biggest dream untuk orkestra di tanah air? Aku dulu ya. Biggest dreamnya hopefully doain ya kakak-kakak ya. Ini bukan ngiklan, tapi kita 4 Juni besok. Jadi kita mau sudah deket dong. Udah deket ya. Jadi pandemi kemarin kan nggak bisa live concert. Kita akhirnya mencoba untuk merecord
album yang productionnya ini seluruhnya dikerjakan oleh talenta muda Indonesia dan dikerjakan juga di Indonesia. Ini sebenarnya mau menjawab yang tadi Kak Juno yang bahwa banyak banget kan serbuan dari orkestra dari luar. Dan kita berpikir kalau bukan kita siapa lagi yang mau melakukan ini gitu. Makanya 4 Juni ini konser atau ini rilis? Rilis sekaligus konser. Oke. Gitu. Jadi kita mau rilis yang udah kita kerjakan selama pandemi kemarin. Sebenarnya harapannya nggak muluk-muluk, kita bukan mau ngincer chart atau gitu, tapi it's just you know what, orkestra Indonesia bisa melakukan ini. Kita bisa ngerekam ini di Indonesia, talenta Indonesia yang main. Productionnya semua, arranger, mixer, mixing engineer itu semua orang Indonesia gitu. Dan generously Trinity Optima Production they're willing to support gitu. Jadi hopefully bisa jadi penyemangat juga lah buat June 4th. Bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang lain. What is your biggest dream? Pastinya di Indonesia orkestranya harus lebih maju gitu, maksudnya lebih banyak lagi peminatnya anak-anak muda gitu, dan mewarnai musik di industri juga gitu ya. Seperti yang tadi kita udah lakukan, maksudnya kita coba ngerekam album. Semoga nanti kedepannya semua produksi itu bisa di Indonesia aja gitu, nggak perlu keluar. Dan kalau bicara musik kita tuh kaya banget ya Kak. I mean like every province punya instrumen, punya beda musik. Jadi kalau kita bicara orkestra, ya memang musiknya instrumennya dari barat, tapi kita source sumber inspirasinya millions, betul. Not even hundreds. Dan nggak boleh malu kalau maksudnya gini, aku tuh banyak banget murid, apalagi anak zaman sekarang tahu sendiri udah sekolah di internasional, kadang-kadang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. I know, ya gitulah. Ya kan? Mereka kayak, ternyata lagu Bungong Jomplang asik juga ya. Kita kayak, kayak we did the right thing gitu, bahwa mereka ternyata jadi demen lagu daerah gitu. Lagu Aceh itu ya memang bagus. Dan mereka baru pertama kali tahu dari situ loh. Anak zaman sekarang udah nggak tahu itu lagu apa. Lagu Aceh daerah, lagu daerah. I guess introducing to the younger generation gitu, bahwa lagu Indonesia juga bisa keren, entah itu lagu daerah atau dangdut. Ya. Itu kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Karena tadi orkestra ternyata versatile ya. Tidak harus serius yang kita pikirkan, bisa di-combine with many kind of music, dan itu sudah terbukti dan akan terbukti nantinya lagi bersama Trust ya. Pasti. Dan hopefully grup lain juga. Ya. Kita pengen punya banyak teman orkestra. Kak, I mean it's a really fruitful discussion ya. Aku suka banget ngomongin musik dengan orang-orang yang memang punya passion di dunia musik ya. Karena kalau aku lihat Kak Nia ya, Lukman dan juga Kak Chris nggak cuma cinta ya, tapi sudah mau mati demi musik. I think so, right? Ya. Udah kecebur. Udah kecebur ya. Karena kalau biasanya cuma cinta terus ditinggal ya. Tapi ini cinta tapi dan ingin mati untuk musik. Ini udah no way out. No way out. No turning back, you know. Oke. Dan teman-teman juga yang sudah nonton, semoga tadi dapat insight ya, dan juga berkaitan dengan Partai Perindo, Himpian Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, yaitu DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan untuk mendaftar gampang banget, tinggal ke website konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan buat kalian juga ya Lukman, yang tadi sudah kamu bilang apa? Kasih quote ya? Kasih quotes. Itu dapat hadiah ya Lukman ya. Dan kita akan mengumumkan 5 pemenangnya nanti minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Oke. And then terima kasih banyak Kak Nia dan Kak Chris, pemikirannya dan sharing-sharing kita untuk hari ini. Kakak barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua. Betul sekali Kak Chris, Kak Nia, my message keep going ya, no matter what. Aku pengen punya orkestra lain yang punya prestasi di world whatever that one ya. Dan semoga makin banyak anak muda yang lebih cinta musik daripada cinta berantem. Harus dong. Right? Thank you Kak Nia. Sama-sama. Kak Chris, semoga sehat-sehat, you know.
nanti tanggal 4 boleh aku datang ya? Boleh dong, boleh Oke, banget. aku Datang udah- juga loh ya. Dateng dong. Kita mau diundang dateng kan Aku Juno ya. mau di front row sih pengennya sih paling depan biar bisa ngeliatin itu Goosebumps-nya. Oke, thank you Kak Nia, Kak Chris. Sama-sama. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjuno Syaputra. Saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata Nyata untuk untuk- dari dari kamu kami untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.